Memang varian dari tanaman basil ini sangat banyak sekali teman-teman ya. Di antaranya adalah daun kemangi yang kita kenal, dan di sini alhamdulillah tumbuh satu pohon kemangi yang berdaun lebar di sini sebagai review untuk mengobati penasaran teman-teman semua tentang daun kemangi yang berdaun lebar. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang kemangi yang berdaun lebar pada pertemuan kali ini. Jadi jangan kemana-mana, kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk mengobati rasa penasaran dari teman-teman semua yang masih penasaran selama ini, dan banyak yang sekali bertanya apakah ada tanaman kemangi yang berdaun lebar. Ini alhamdulillah di tempat kita ini ada ya teman, satu pohon ini sengaja saya biarkan sebagai bahan review dan sekaligus untuk membandingkan, sehingga nanti teman itu ketika di pasaran itu tidak menjadikan bingung ketika akan membeli, karena keduanya itu tampak sama. Baik, kita akan membahasnya kembali. Kalau di tempat saya ini sejatinya tanaman ini disebut dengan lampes teman-teman ya. Lampes ini disebut juga dengan kemangi hutan atau disebut juga dengan holy basil. Dan dalam istilah lain ada juga yang menyebut ruko-ruko, dan masih satu famili dengan tanaman selasih dan juga tanaman kemangi, bahkan kemiripannya hampir 100% teman-teman. Kalau kita tidak jeli membedakannya, nanti di pasaran itu teman-teman bisa salah beli, yang dimaksud beli kemangi ternyata beli ruko-ruko. Jadi kita akan membahas lagi di sini tentang ruko-ruko ini agar teman-teman tidak gagal paham nanti ketika di pasar. Holy basil ataupun lampes ataupun kemangi hutan ataupun disebut juga ruko-ruko adalah pertumbuhan perdu tahunan yang tumbuh tegak dan bercabang banyak. Dan tanaman ini umumnya ditanam di kebun, juga bisa di rumah ataupun di sawah, dan juga seringkali ditemukan di pinggir jalan. Baik bentuk ataupun tingginya menyerupai, mirip dengan tanaman kemangi dan selasih. Di sini kita akan membedakannya. Saat muda tanaman batangnya ini berjenis herba dengan bulu-bulu putih, dan saat sudah tua batang tanaman ini menjadi berkayu seperti layaknya kemangi. Daunnya juga mempunyai aroma yang khas tetapi berbeda dengan kemangi ya. Kalau daun lampes ini cenderung seperti rasa mint, kalau saya rasakan seperti mint rasa cengkeh teman-teman. Tapi kalau kemangi kita merasakan seperti mint limau. Sedangkan pada daun kemangi biasanya mempunyai lebar kurang lebih itu 5 sampai 6 cm. Kalau untuk tanaman ini ketika mudanya untuk lampes ini bisa mencapai 10 sampai 12 cm. Jadi berbeda sekali ya. Ini yang terlihat seperti lebar seperti ini. Jadi mirip sekali teman-teman dengan kemangi. Dan juga seluruh tangkainya bahkan bunganya pun juga mirip dengan kemangi. Ini yang sering membuat kita tidak bisa membedakannya. Daerah Sumatera khususnya di daerah Minangkabau, tanaman ini sangat sekali digemari untuk tambahan masakan membuat gulai teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk kemangi pada umumnya hanyalah sebagai untuk lalapan saja. Dan juga fungsi-fungsi lain dari tanaman ruko-ruko atau holy basil ini juga sangat banyak dan sangat berkhasiat sekali sebagai bumbu masakan dalam olahan kuliner Minang. Daun tanaman ini biasa digunakan sebagai bumbu rempah gulai, dan aroma daunnya bisa membantu menghilangkan bau amis pada ikan yang basah ya teman-teman. Oke ya, kita lanjutkan kembali tentang selasih ya, karena ini tanaman ini memang sangat mirip dan kita sering sekali dibuatnya susah membedakannya. Jadi kalau untuk selasih itu yang digunakan adalah pada bijinya teman-teman ya. Biji selasih umumnya dibuat sebagai untuk bahan minuman teman-teman ya, meskipun daun, bunga, dan bijinya itu hampir nyaris 100% sama dengan biji kemangi teman-teman ya. Jadi tiga varian tanaman ini memang masih satu rumpun dan juga memang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu holy basil atau ruko-ruko, kemudian daun kemangi, dan kemudian biji selasih. Kandungan manfaatnya pun juga sangat banyak sekali tanaman ini, yaitu holy basil mempunyai kandungan itu antara lain magnesium, mangan, kalsium, zin, zat besi, klorofil, vitamin A, vitamin C, dan vitamin K. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Bahkan sebagian juga ada yang menyebutnya itu sebagai ratu herbal karena banyak sekali manfaatnya. Tetapi tergantung keperluan kita teman-teman ya. Di sini kita tidak akan membahas masalah itu, kita akan membahas membedakannya. Jadi ketika nanti kita memang memerlukan itu memang pas apa yang kita beli. Kalau dirasakan tanaman ini rasanya pun berbeda jauh teman ya. Jadi tidak sama di antara ketiganya, yaitu dari tanaman kemangi, dari tanaman holy basil, dan juga dari daun selasih. Itu berbeda semua teman-teman.
walaupun memang sangat-sangat mirip. Dari ketiganya varian tersebut tentu saja memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing. Selain untuk menambah rasa nikmat pada masakan, tanaman holy basil ini kalau di luar negeri pun juga sering dijadikan sebagai teh basil. Itu juga sangat berguna sekali untuk kesehatan. Sedangkan kalau di Indonesia, tanaman holy basil ataupun tanaman kemangi hutan ini atau juga daun lempes ini masih familiar di beberapa daerah saja, seperti yang saya sebutkan di awal, di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat yang khas sekali dengan gulai. Masakan gulainya itu juga mengandalkan dengan daun holy basil ini atau daun kemangi hutan ini, teman-teman ya. Sedangkan kalau untuk pada umumnya di tempat saya itu masih cenderung orang memilih daun kemangi sebagai lalapan dan juga penggunaan sebagai obat itu masih sedikit. Harapan saya tentu saja teman-teman itu bisa menyikapi ya tentang perbedaan ataupun persamaan dari tanaman ini semua. Intinya ketika tanaman tersebut adalah masih varian dari tanaman basil ya. Jadi masing-masing itu mempunyai kegunaan dan manfaat sendiri-sendiri. Jadi teman harus bisa memilahnya apa yang menjadi atau yang diinginkan oleh teman-teman itu semua. Walaupun semuanya ini juga bermanfaat ya. Dan oke lah, kita nanti akan bertemu kembali di video selanjutnya tentang bahasan kemangi kita. Jadi dari saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.